Meskipun keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita gratis, tapi keselamatan itu tidak murahan Bapak Ibu. Kita harus mempertahankan keselamatan itu dengan penuh kesungguhan. Karena harga yang dibayar untuk keselamatan adalah kematian Kristus Yesus di kayu salib. Saya pernah ngomong saudara-saudara bahwa kasih karunia itu bukan murahan. Sekalipun diberikan kepada kita dengan murahnya. Ada amin. Ya, bahkan saya memberikan perbandingan ya dengan Adam di Taman Eden. Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia menikmati yang namanya kasih karunia yang daripada Allah. Dia menikmati itu, dia hidup di dalam kasih karunia yang daripada Allah. Ya. Dia mendapatkan kemudahan hidup, ya Adam tidak perlu bersusah payah untuk bisa makan. Karena apapun yang dibutuhkan untuk hidup, untuk makan, semua tersedia di Taman Eden. Adam tidak pernah berkeringat di Taman Eden. Keringat terjadi ketika Adam jatuh dalam dosa. Karena pada waktu itulah Tuhan berkata, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan. Artinya dengan berkeringat kamu akan cari makan. Jadi sebenarnya keringat itu kutuk. Di Taman Eden Adam tidak pernah berkeringat. Berarti Adam tidak pernah bau keringat, tidak pernah bau ketek. Ya. Tetapi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka Adam pun mulai berkeringat untuk mendapatkan yang namanya makanan. Ya. Maka ketika dia mulai bersusah payah untuk sekedar mendapatkan makan, Adam mulai menyadari bahwa ternyata selama ini semua kemudahan yang dia terima di Taman Eden bukanlah sesuatu yang murah. Semua kasih karunia yang dia dapatkan di Taman Eden bukanlah sesuatu yang murahan. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat mahal. Ya. Adam menyadari itu ketika Adam kehilangan itu. Amin. Sama seperti anak bungsu yang diceritakan oleh Yesus dalam perumpamaan. Ya. Anak bungsu tadinya dia punya segala sesuatu di rumah bapaknya, tapi dia kurang menghargai itu. Namanya manusia model begitu ya. Kalau masih ada kita kurang hargai. Kalau sudah tiada baru penghargaan itu muncul. Maka jangan jadi orang-orang yang tidak menghargai setiap berkat Tuhan dalam kehidupan saudara. Belajarlah menghargai itu sebelum itu diambil daripada kita. Amin. Ibu-ibu menghargai suami. Suami-suami menghargai ibu-ibu. Orang tua menyayangi anak ya. Kadang-kadang kan anak-anak ini ya menjadi beban bagi beberapa orang tua. Apalagi kalau masih kecil. Jangan jadikan mereka beban. Kenapa? Karena tidak selamanya mereka akan kecil. Mereka akan tumbuh menjadi orang-orang dewasa. Dan ketika mereka menjadi orang dewasa, saya yakin saudara akan merindukan masa-masa ketika mereka dalam ya usia-usia dini ya, ketika mereka masih kecil. Mari kita belajar menghargai hal-hal berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Anak bungsu pun tidak menghargai itu kan? Kapan dia menghargai itu? Ketika dia mulai kehilangan kasih karunia, ketika dia mulai kehilangan semua kemudahan. Jadi kasih karunia bukan sesuatu yang lumrah meskipun itu murah, bukan sesuatu yang gampangan meskipun diberikan kepada kita secara gratis. Itu adalah sesuatu yang mahal. Bahkan ketika kita membaca dalam kitab Perjanjian Baru, lebih terang lagi Alkitab menjelaskan kepada kita mengenai kasih karunia itu. Ya, ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, diberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita harus menggarisbawahi kata anak yang tunggal. Artinya Tuhan memberikan satu-satunya yang dimiliki. Ketika dibilang anaknya yang tunggal bukan berarti Allah itu beranak ya. Sama seperti pemikiran-pemikiran orang yang tidak tahu akan hal ini tapi sok tahu ya kan ya. Anaknya yang tunggal artinya dia adalah anak Allah, yang berarti adalah Allah. Saya ingat sekali saudara-saudara, saya punya dosen itu mengajar. Ya, dia bercerita mengenai adik perempuannya yang memiliki 4 orang anak. Jadi dosen saya ini kalau saya tidak salah ingat punya 4 saudara. Jadi dia bercerita mengenai adik perempuannya yang punya 4 orang anak. Nah, adik perempuannya ini adalah tipikal orang yang murah hati, saudara. Dia bisa memberikan apapun yang dimiliki kepada orang lain ketika dia lihat orang
lain itu dalam keadaan susah. Satu kali suaminya ulang tahun di bulan Januari, maka saudara-saudara, pendeta datang untuk mendoakan suaminya yang ulang tahun. Ya, maka saudara-saudara selesai berdoa, dia punya uang, itu sisa 50.000 saudara. Dan dia tidak mau pendeta itu pulang dengan tangan hampa, ya kan? Dia ingin memberkati pendeta tersebut. Maka uang yang sisa 50.000 itu diberikan sama pendeta. Waktu pendeta itu pergi, datang lagi pendeta yang kedua. Ya. Karena memang saudara-saudara, ya keluarga ini adalah keluarga yang suka dekat dengan hamba Tuhan. Memang baik ya kalau saudara dekat dengan hamba Tuhan, maka saudara akan dapat berkat-berkat dari hamba Tuhan. Maka ketika pendeta yang kedua datang berdoa buat suaminya yang ulang tahun, dia mulai pikir nih sementara berdoa, mau kasih apa nih sama pendeta ini, ya. Maka dia pikir, oh di belakang ada beras, ya. Ada sisa 3 kilo. Jadi yang mau kasih sama pendeta 2 kilo, sisanya 1 kilo untuk dia dan keluarganya mau makan hari itu. Maka saudara-saudara dia bilang sama pendeta tersebut, pendeta mohon maaf saya tidak punya uang untuk kasih sama pendeta, tapi saya punya beras. Maka dikasihlah beras 2 kilo sama pendeta tersebut. Tiba-tiba datang lagi seorang oma. Oma itu ngeluh saudara-saudara, bahwa di rumah sudah kehabisan beras dan mereka bingung mau makan apa. Ya, jadi saudara beras yang tinggal 1 kilo itu dikasihlah sama oma dan mereka saudara hanya makan kue Natalan saudara, karena itu bulan Januari kan menjadi masih ada sisa kue. Jadi mereka makan kue sisa Natalan tersebut. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa ibu ini adalah ya pribadi yang baik hati, rela memberi bahkan meskipun dirinya sendiri dalam keterbatasan, dalam kekurangan. Nah saudara, ya, dosen itu cerita sama kami demikian. Nah tiba-tiba bapaknya datang, bapak daripada ibu ini datang. Kemudian bapaknya ngomong begini, ya Kuko. Jadi Kuko itu nama panggilan anak perempuan dari suku Sanger, ya Siau. Jadi di Manado ini kan ada 2 suku besar, Minahasa dan Sanger. Jadi Kuko itu nama panggilan sayang-sayang untuk anak perempuan. Dipanggil Kuko, kamu punya kakak tuh sudah menikah berapa tahun tidak punya anak. Kamu sendiri punya anak 4. Kasih saja anakmu 1 sama kakakmu tuh. Kasihan dia. Ya. Sudah menikah lama tapi tidak punya anak. Kamu kan punya anak 4. Kasih saja 1 sama kakakmu. Ya. Setelah waktu dia dengar, dia ngomong begini sama papanya. Papa, ini anak papa. Papa bisa minta apapun sama saya mungkin akan kasih. Tapi kalau minta anak saya, bagaimana mungkin saya mau kasih anak kandung saya? Meskipun anak saya ada 10, tidak mungkin saya mau kasih 1, walaupun itu kepada kakak kandung saya sendiri. Karena ini anak saya, Papa. Ya, dan ini kenyataan loh, ini kebenaran juga kan, saudara ya. Walaupun anak banyak, namanya anak kan disayang, dicintai. Dan mungkin anak kita mau dikasih begitu meskipun sama kakak kandung sendiri kan, ya. Nah saudara bisa enggak engkau mendapatkan gambaran ini? Ibu ini saja punya 4 orang anak. Tidak mau memberikan 1 anaknya kepada kakak kandungnya sendiri. Bapa di sorga hanya punya 1. Tapi yang 1 ini diberikan kepada setiap kita. Yesus Kristus diberikan kepada setiap kita. Kenapa? Karena dia mengasihi dan mencintai saya dan saudara.